Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita adalah sebagian dari hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Dan semoga ilmu ini membidani amal-amal kita yang lain. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya. Juga salah satunya bentuk syukur kita adalah kita memenuhi panggilan Allah ketika adzan dikumandangkan, lalu kita mengikuti kultum ini yang bagian daripada thalabul ilm. Dan kita harus betul-betul memahami bahwa surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan air. Kalau ikan dipisahkan dari air, sebagian besar ikan itu akan mati. Begitu juga dengan kita. Salah satu bentuk menuntut ilmu adalah mendengarkan kultum seperti ini. Dan barang siapa hidupnya yang menjauh dari ilmu, maka seperti ikan yang dijauhkan dari air. Maka siapapun yang hidupnya bercerai dengan ilmu, ilmu di sini adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, maka dipastikan tidak akan selamat kehidupannya kelak di akhirat. Bahkan Rasulullah ingatkan kita, man arada fid dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa yang sukses di dunia harus dengan ilmu. Begitu juga dengan di akhirat harus sukses dengan ilmu. Begitu juga dengan dua-duanya, baik dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Tidak bisa tidak. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum mukmin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk dari kita yang berkumpul di masjid ini, salah satu Baitullah ini, dan selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita kepada beliau-beliau adalah ridwanullah alaihi, semoga Allah ridho dengan atasnya. Masyaallah muslimin rahimah wa rahimakumullah. Sekarang tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5, tanggal berketepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir. Satu hal yang kita perlu pahami bahwa kita sudah meninggalkan tahun 2023 6 hari kurang lebih. Oleh karena itu kita seharusnya mengevaluasi diri, melakukan muhasabah, dan mengevaluasi diri ini persis seperti Allah tegaskan di surat Al-Hasr ayat 19, 18 sampai 24. Ya ayyuhalladzina
amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari kalian semuanya memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Apa hari esok? Akhirat. Maka Allah juga tegaskan di surat Al-Luqman ayat 34, ayat surat 3 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, termasuk penegasan Allah di surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24 tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah. Disinilah kita paham bahwa mengevaluasi diri itu suatu keharusan, it's a must, suatu keharusan, baik yang bersifat harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Termasuk kalau harian apa? Ketika sepertiga malam kita berkhulwah, berdoa dengan Allah. Ya Allah, pada hari ini saya melakukan begini-begini, ampuni saya ya Allah. Kalau itu dosanya kepada Allah, kepada manusia ya datengin dia, minta maaf kepada orang itu, minta ridhonya tentunya. Salah satu kebahagiaan orang beriman adalah ketika kita melihat saudaranya berhijrah kepada Allah Ta'ala. Ketika melihat temannya kembali ke Allah Jalla wa'ala, suatu kebahagiaan. Hijrah adalah sangat prestisius, dan ini Allah tegaskan di surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muranggamang kasiron sa'ah wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Saya contoh, ketika kita punya hobi yang bisa hobinya itu sumbat antara hak dan batil. Misalnya main catur, itu untuk orang tertentu, atau main HP dengan main bolanya itu misalnya. Lalu misalnya ketika dia mengatakan tidak terhadap uang haram, dia tinggalkan. Allah akan mengganti solusi-solusinya, akan memberikan solusi-solusinya. Atau ketika dia mengatakan tidak terhadap waladzina hum anil lagwi mu'ridun, di surat Al-Mu'min ayatnya itu, ayat-ayat awal. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, useless. Ngomongin orang, cerita kemana-kemari, maka dia memutuskan hubungan yang Allah tidak ridhoi. Allah janjikan murogamang katsiro wasa'ah, solusi yang banyak, bukan satu atau dua atau tiga, tapi banyak banget. Kasiro wasa'ah, dari seluruh kelapangan Allah buatkan kelapangan-kelapangan. Kelapangan dalam masalah rezeki, kelapangan dalam masalah iman, kelapangan untuk beribadah kepada Allah, kelapangan untuk sujud, kelapangan untuk berukhuwah Islamiyah, kelapangan dalam membangun rumah tangga keluarga samawa.
hidupnya akan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Ini oleh Allah, Bapak dan Ibu-ibu, firman Allah. Ini janji Allah Ta'ala. Maka kata-kata hijrah, saya, ana wa antum, harus diperjuangkan. Karena Allah tegaskan juga di surat 29 surat Al-Ankabut ayat 26. Inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku akan berhijrah ke Rabbku. Kita ini berhijrah kepada pemilik alam semesta, kepada pemilik Jakarta, Asia, dunia. Bukan kepada bos, bukan kepada siapapun. Maka innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu tidak ada yang lain. Ya azizul, ya hakim. Dan Allah mentakdirkan dalam hijrah episode seperti itu pasti ada hikmahnya. Maka orang mukmin akan berkata, karena ketika kita hijrah mungkin ada rezeki kita ataupun badan kita agak kurang-kurang enak, agak seret-seret ini, tapi orang mukmin berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Surat 3 ayat 181. Berkaitan dengan hijrah, Rasulullah bersabda dalam hadis hikayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, wal muhajiru man hajara manasnallahu an. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang batil dia tinggalkan, yang syubhat tinggalkan pula. Banyak ini. Dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, antah duro makari rabbuk. Engkau jauhi sesuatu yang dibenci oleh Rabbmu. Itulah hijrah secara terminologi. Lalu hijrah menurut Imam Ibnu Qayyim ada dua hal. Maka judulnya hukum ini adalah hijrah bil jasad dan al hijratu bil qalbi. Menurut Imam Ibnu Qayyim ada dua hal. Hijrah yang berbentuk perpindahan fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu perlu. Kalau di lingkungannya sudah tidak beres, banyak hal yang membuat Allah murka, tinggalin tempat itu. Dan yang kedua adalah hijrah hati. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, ini inti dari hijrah. Ini sangat penting. Hijrah hati atau al-hijratu bil qalbi. Hijrah dengan hati. Hijrah pada saat kita bertawakal. Hijrah pada saat kita berharap. Jika di awalnya kita berharap terhadap misalnya kepada bos kita atau pada kantor kita, maka kita beralih dari zat yang al-ghani, yang maha kaya. Kita bertawakal dan berharap kepada al-ghani yang maha kaya, yang kaya yaitu Allah Jalla wa'ala. Hijrah dengan hati. Dulu mungkin kita takut akan manusia. Maka ketika kita sudah berhijrah, maka kita hanya takut dan takut lagi kepada zat yang mengekspos kehinaan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan hati ini sangat penting dan penting untuk kita apresiasi.
Tapi kebanyakan orang baru berhenti hijrah di secara fisik saja, yaitu hijrah bil jasad. Itu bagus. Contoh, hijrah penampilannya pakai jenggotan, celana cingkrang. Kalau perempuan padusi itu pakai hijab, pakai janggut. Itu bagus. Itu hijrah secara fisik. Itu bagus dan itu positif. Tetapi itu belum masuk ke dalam inti hijrah. Bahkan Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, La yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Artinya apa? Tidak bakal istiqomah kalau hatinya juga tidak istiqomah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Artinya apa? Hati dan lisan. Ini hijrah yang paling utama. Nah, maksudnya apa? Jika kita hanya mengandalkan penampilan fisik semata, mana-mana pakai gamis, mana-mana pakai kain sarung, bagus itu. Tapi jauh lebih bagus lagi, jauh lebih penting lagi apa? Hatinya harus hijrah. Nabi berkata, ketika hal itu terjadi, jika kita hanya mengandalkan penampilan fisik semata tapi tidak meneruskan dengan menata hati, Nabi berkata, kita tak bisa istiqomah. Masya Allah, ternyata itu pada ibu-ibu yang Allah rahmati. Jadi kesempatan yang baru 5 hari 6 hari ini kita tinggalkan tahun 2023, kita menyosong tahun 2024 dengan apa? Mengevaluasi dan melakukan hijrah dari suatu kejelekan kepada kebaikan, dari suatu kebaikan kita tingkatkan menjadi kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini, al-fakir ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.